Santapan Harian Kamis 8 Januari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bertelut dan merendahkan hati. Kami siap menerima terang sabda-Mu ya Kristus. Di dalam Kristus, Sang Terang Abadi, kami memohon. Amin. Yohanes 6 ayat 1-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Sahabat Scripture Union Indonesia, secara narasi kisah ini merupakan kelanjutan perjalanan Yesus dari Yerusalem. Yesus pergi ke seberang danau Galilea. Di sana orang banyak mengikutinya karena ingin melihat mukjizatnya. Melihat orang banyak, Yesus bertanya kepada Filipus tentang kemungkinan untuk membelikan mereka makanan. Filipus menyatakan bahwa secara ekonomi tidak mungkin untuk melakukannya. Lalu Andreas menunjukkan seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dan melalui kuasa Tuhan Yesus, semua orang kenyang, bahkan tersisa 12 bakul. Mukjizat Yesus terjadi dalam bentuk pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus peduli terhadap kebutuhan holistik manusia, termasuk kebutuhan fisik yang mendasar. Ia tidak seperti para rabi saat itu yang berfokus pada dogma dan ajaran dan tidak peduli dengan kebutuhan dasar umat. Yesus memperlihatkan bahwa keterbatasan manusia bukanlah penghalang bagi kuasa Tuhan. Dalam situasi yang tampaknya mustahil, Tuhan tetap mencukupi kebutuhan umat-Nya. Yesus mengucap syukur sebelum membagikan makanan.
Tindakan ini mengajarkan tentang sikap bersyukur atas apapun yang ada, sekecil apapun, dapat membawa kelimpahan. Berbagi dengan sesama menjadi kunci dalam menghadapi keterbatasan. 5 roti dan 2 ikan jelas tidak cukup. Tetapi di tangan Tuhan, 5 roti dan 2 ikan menjadi berkat bagi banyak orang. Kepedulian Yesus hendaknya membuka keyakinan kita akan pemeliharaan Tuhan. Dalam hidup ini, kita punya banyak keterbatasan. Tak jarang kita seperti Filipus yang berfokus pada keterbatasan yang ada sehingga menjadi skeptis dan lupa bahwa Tuhan mampu melakukan mukjizat menurut kehendaknya. Sikap yang paling penting adalah menyerahkan semua keterbatasan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Keterbatasan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk mengalami kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus, dalam keterbatasan kami percaya akan mukjizat-Mu yang ajaib. Bantu kami untuk melihat keajaiban-Mu di tengah kesulitan dan ketidakpastian. Berikan kami iman untuk berharap dan bersyukur, karena kami tahu bahwa Engkau selalu hadir dan bekerja, bahkan ketika segalanya tampak mustahil. Kristus, di dalam nama-Mu kami berserah. Amin.